Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 21 Mei 2024 dengan Sari Berita. Kabupaten ND siap berkontribusi dalam proyek pengembangan hortikultura kawasan kering. Wisata religi jadi wisata andalan di Flores. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Kabupaten ND siap berkontribusi dalam proyek pengembangan hortikultura di lahan kering. Informasi ini disampaikan Lady Badin. Dalam upaya memperluas kawasan lumbung pangan di Indonesia, Kementerian Pertanian bersama dengan ASEAN Development Bank dan International Fund for Agricultural Development menyiapkan total 10.000 hektar lahan kering. Lokasinya tersebar di 13 kabupaten di 7 provinsi di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Kabupaten ND yang mendapat alokasi seluas 400 hektar. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadirdian kepada RRI mengatakan ND siap berkontribusi dalam proyek pengembangan hortikultura di lahan kering ini. Dijelaskan Gadir, 400 hektar total lahan di Kabupaten ND akan dibagi menjadi dua, yakni 200 hektar untuk tanaman jahe tersebar di Kecamatan Wolojita, Kecamatan Dona Timur, Lepembusu Kelisoke, dan Kecamatan Detesoko. 200 hektar lainnya untuk tanaman alpukat yang akan berada di Kecamatan Wolojita, Dona Timur, dan juga Kecamatan Dona. Kemarin ini tanggal 16 Mei kick off kegiatan HDD APP di Surabaya. Itu kerjasama antara Bank Dunia, Bank Asia, ADB, dengan Kementan di bidang Dirjen Hortikultura, pengembangan tanam obat-obatan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman buah. ND mendapat bagian berdasarkan hasil CPCL-nya, hasil survei mereka. Ini mendapatkan 200 hektar tanaman jahe dan 200 hektar tanaman alpukat yang bersebar di beberapa kecamatan. Dikembangkan tanaman hortikultura lahan kering dengan segala bantuan yang dibantu oleh Kementan melalui dana ADB dan dana DIFA, dana dari Bank Dunia, Bank Asia. Gadirdian menjelaskan Kabupaten ND satu-satunya kabupaten di NTT yang terlibat dalam proyek tersebut, di mana penentuan lokasi pengembangan hortikultura melalui proses perencanaan yang matang dengan melibatkan studi kelayakan serta survei identifikasi dini. Untuk Kabupaten ND pada tahun 2024 akan dimulai dengan tanaman jahe seluas 10 hektar dan pembangunan infrastruktur, dilanjutkan dengan pelatihan bagi petugas dan petani, dan pengembangan lanjutannya dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028. Jadi kita mendapat 200 hektar tanaman alpukat dan 200 tanaman jahe yang insya Allah kita akan action pada bulan Oktober nanti sudah penanaman 10 hektar tanaman jahe merah di Kecamatan Wolojita, bertepatan di desa Nuamulu. Ini kegiatan selama 5 tahun yang didanai, dananya sangat fantastis, dananya besar sekali. Dari seluruh Indonesia ini hanya 7 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur. Untuk NTT hanya di kabupaten ini terpilih di 13 kabupaten seluruh Indonesia. Kegiatan 5 tahun ini akan berkelanjutan, setelah habis kegiatan ini akan berkelanjutan. Gadirdian berharap proyek hortikultura di lahan kering ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani di Kabupaten ND. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, Pulau Flores dikenal dengan sejarah dan juga warisan dari perkembangan penyebaran agama Katolik. Pulau Flores juga sering disebut sebagai pulau misionaris dengan salah satu daya tarik wisata religinya melalui inkulturasi antara gereja Katolik dan juga budaya lokal masyarakat setempat. Saat ini wisata religi di Pulau Flores sudah banyak diminati oleh para wisatawan. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Owner NTT DMC Oyan Christian ST menyampaikan pariwisata Nusa Tenggara Timur berpotensi meningkatkan perekonomian sebab dengan meningkatnya sektor wisata akan mendongkrak perekonomian warga setempat.
Setelah melewati masa pandemi, wisata religi menjadi tren baru dalam industri pariwisata global. Oyen menuturkan, sebagai seorang pelaku wisata yang memiliki pengalaman, setelah pandemi orang-orang mulai mencari kepuasan batin selain dari sekedar menikmati destinasi wisata. Menurutnya kebanyakan wisatawan religi yang berkunjung sudah siap secara finansial. Jadi ketika kita bicara tentang berwisata ziarah atau religius, itu kita tidak sedang melakukan leisure saja, tetapi kita juga sedang pilgrim, dan itu di era after pandemic ini orang mengatakan wellness tourism. Jadi ini sebuah opportunity yang besar buat kita untuk mengembangkan segmen ini ya. Oyen menyoroti beberapa kesulitan dalam mempromosikan wisata religi di Flores, salah satunya adalah keterbatasan akomodasi. Padahal wilayah ini diminati oleh wisatawan dengan budget yang cukup dan mencari tempat dengan fasilitas yang memadai. Menurut dia, orang yang pergi berwisata tentunya membutuhkan tempat menginap seperti hotel dan membutuhkan transportasi untuk berpergian. Dari kedua contoh tersebut dapat menggerakkan kembali beberapa sektor industri sehingga bisnis berjalan seperti semula. Secara otomatis pendapatan warga lokal juga ikut naik karena gagasan bangsa dengan produk Indonesia dan pemerintah semakin mendukung usaha masyarakat kecil, menengah, terutama di sekitar lokasi wisata. Mungkin kita perlu membuat paket-paket wisata lain, kita perlu banyak mempromosikan destinasi lain di luar Labuan Bajo, sehingga kita punya pattern paket wisata itu tidak hanya leisure, tetapi kita kaitkan dengan pilgrim yang adalah salah satu kekayaan yang kita punya di Pulau Flores ini. Kemudian memang event-event terkait dengan religiusitas ini memang belum banyak, dan mulai ada festival Golokue dan beberapa festival-festival lain. Kita akan mulai menggerakkan itu, tetapi sekali lagi mohon melibatkan kita tour operator ya, pelaku usaha pariwisata. Dia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mensukseskan event-event besar terkait wisata religi. Oyen berharap pembangunan di Nusa Tenggara Timur lebih merata sehingga wisatawan dapat mengenal lebih dari sekedar Labuan Bajo. RRIND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah mengalami kevakuman beberapa tahun, Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Cabang ND akhirnya menggelar Musyawarah Cabang atau Musyab. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Musyawarah Cabang Musyab ini digelar untuk memilih pengurus baru berlangsung di Tourist Informasi Center TIC Jalan Soekarno ND Kamis pekan kemarin. Mantan Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Cabang ND Ferdinand Radawara usai kegiatan menjelaskan sebelum Musyab berlangsung kurang lebih selama 3 hingga 4 bulan, pihaknya membangun konsolidasi dengan seluruh anggota, pengurus dan berbagai pihak terkait. Hal ini dikarenakan tertundanya pelaksanaan Musyab yang melebihi masa jabatan pengurus yakni 5 tahun. Dikatakan Ferdi Radawara untuk Kabupaten Ende domisili anggota terbagi 2 wilayah yakni Ende dan Moni. Oleh karena itu karakternya juga perwakilan dari 2 wilayah. Dengan jumlah yang hadir sebanyak 12 anggota dari 35 yang terdaftar, panitia sepakat sudah mewakili semua unsur dan memilih Lisia Alikliana sebagai ketua yang baru. Ferdi berharap ketua terpilih bisa memperjuangkan kepentingan para anggota yang masih belum menjadi tuan di rumah sendiri. Yang besar itu adalah bagaimana menjadikan teman-teman pemandu ND itu adalah tuan rumah di rumah sendiri. Artinya semacam ada regulasi yang melindungi. Di beberapa tempat di Lombok itu ada juga regulasi perda yang melindungi itu. Semua pemandu dari luar harus menggunakan jasa pemandu lokal. Harus di-cover. Ini yang paling besar, PR yang paling besar yang harus di-backup. Lebih lanjut, Ferdi Radawara juga kemukakan PR lain bagi pengurus baru adalah meningkatkan pengetahuan para pemandu yang dinilainya masih sangat kurang. Pengalaman ketika mendampingi tamu krus saat masuk ND, beberapa agensi minta pergantian pemandu. Beberapa kali ada cruise nih. Tahun ini mungkin masih ada 3 lagi cruise yang akan masuk. Itu agen ini akhirnya dia memutuskan hanya untuk menggunakan 4 orang secara paten. Beberapa kali itu saya catat ada 3 kali itu mereka membatalkan 1-2 orang pemandu yang menurut mereka setelah pengalaman awal itu mereka lihat bahwa Pak Ferdi ini kayaknya
dipikirkan lagi, bisa tidak cari yang lain gitu. Jadi beberapa yang kena komplit. Perdi juga menyoroti soal dukungan publik dan instansi pemerintah yang masih belum menghargai jasa pemandu secara profesional. Menurutnya di beberapa kesempatan para pemandu diminta melaksanakan tugas memandu tanpa dibayar. Padahal pemandu adalah sebuah profesi dan ketika profesi dilaksanakan semestinya ada upah yang harus diterima. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kodim 1625 Ngada melakukan program pengembangan tanaman bambu bekerja sama dengan Lembaga Peduli Lingkungan serta masyarakat agar bisa melakukan peremajaan tanaman bambu untuk melindungi mata air agar tidak mengering di musim kemarau. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Kabupaten Ngada terkenal dengan sebutan Kabupaten Sejuta Bambu karena memiliki berbagai jenis varian bambu yang sangat kaya akan manfaatnya, salah satunya melindungi mata air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup untuk pemenuhan kehidupan manusia sehari-hari. Tanaman bambu sangat mudah ditemukan di Kabupaten Ngada karena gampang untuk dikembangkan, asalkan memiliki kelembapan tanah yang cukup dan menjadi penopang utama untuk menyerap air hujan yang melindungi mata air secara alamiah. Kodim 1625 Ngada kini memasukkan program pengembangan tanaman bambu sesuai arahan Danrem 161 Wirasakti yang bekerjasama dengan Lembaga Peduli Lingkungan serta masyarakat agar dapat melakukan peremajaan tanaman bambu dan melakukan penanaman bambu di sekitar lokasi mata air untuk melindungi air agar tidak mengering di musim kemarau. Dandim 1625 Ngada Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan menjelaskan sesuai arahan Danrem Wirasakti Kupang, maka akan dilaksanakan pengembangan tanaman bambu yang kaya akan manfaat bagi alam dan manusia. Hal ini penting karena kelestarian dan keseimbangan alam tetap terjaga, termasuk melindungi mata air agar tidak mengalami kekeringan di musim kemarau. Seperti kita ketahui bahwa bambu di sini sangat bagus di wilayah Ngada ini karena potensi wilayah ketinggian, kemudian kelembapan udara, serta wilayah yang sangat mendukung sehingga bambu ini berkembang dengan baik. Perintah beliau kepada saya adalah untuk mendukung program pemerintah melalui pembudayaan bambu, kemudian diolah menjadi bambu-bambu yang sudah tua, dipilih, dipilah, dan diproduksi sebagai alat-alat rumah tangga, alat-alat furniture, sehingga tergantikan bambu yang lama menjadi barang olahan yang bagus, yang baru itu bisa tumbuh kembang sehingga menjaga kondisi air yang ada di wilayah Ngada, terutama dengan menghadapi rencana kemungkinan kekeringan di wilayah NTT, sehingga Ngada bisa menjadi satu kabupaten yang menjadi percontohan bagi kabupaten yang lain. Tanaman bambu merupakan tanaman favorit masyarakat Kabupaten Ngada karena kaya akan manfaat, termasuk dijadikan berbagai macam perabot rumah tangga yang bisa dijual untuk menambah penghasilan masyarakat guna perbaikan ekonomi keluarga demi hidup yang lebih baik. RRI Ende Feriso melaporkan. Dan pendekar mahasiswa asal Laval University Kanada mengunjungi kampus Tipar Flores, Bajawa, Kabupaten Ngada. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Kedatangan mahasiswa asal Laval University Kanada tersebut disambut oleh Wakil Ketua 2 Bidang Pengembangan Sumber Daya Geraldus Reo SE MSI bertempat di Kampus C Turekisa. Pada kesempatan tersebut, Ketua Stiper Flores Bajawa Nikolaus Noivule SPT MSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud kerjasama lanjutan berdasarkan Letter of Acceptance antara Stiper Flores Bajawa dan Laval University. Dirinya juga berharap agar kerjasama yang telah terjalin bersama Laval University dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dan penelitian. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Bidang Sumber Daya Geraldus Reo SE MSI kepada RRI menuturkan bahwa kunjungan ke kampus Tipar Flores Bajawa adalah salah satu agenda kunjungan dari mahasiswa asal Laval University Kanada, dan agenda lainnya adalah melakukan sebuah penelitian sekaligus memberikan solusi alternatif terkait penyakit gula yang akan mereka lakukan di wilayah Riung. Harapan kami sesuai dengan waktu kedatangan awal itu yang kami harus tingkatkan, bahwa dari kehadiran mereka di sini, dari proses pembelajaran, proses saling belajar, saling melengkapi yang ada di Stiper,
kita harapkan itu akan menghasilkan yang pertama tentu yang paling pertama semangat motivasi bagi seluruh mahasiswa yang di Stiper. Lalu yang kedua ada output yang kita dapatkan dari situ adalah sebuah rekomendasi untuk menghasilkan satu tulisan yang bisa kita masukkan itu di jurnal, baik jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Ditambahkannya, adapun lokus penelitian mahasiswa asal Kanada tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Riung dan hasil dari penelitian mereka akan dilakukan sharing bersama di kampus Stiper Flores Bejawa dan hasil dari sharing bersama tersebut selain berupa pengetahuan dan juga akan dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan di jurnal. Untuk diketahui, mahasiswa asal Laval University Kanada dari jurusan nutrisi tersebut akan melakukan penelitian terkait penyakit gula atau diabetes serta solusinya dan berbagai pengetahuan bersama Stiper Flores Bejawa selama 3 bulan ke depan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar mahasiswa, maksud kami malam tanggal 30 sampai dengan 31 Mei dan 1 Juni 2024, Kota Ende akan diramaikan dengan kegiatan pagelaran seni dan juga pameran Aircraft Expo bertempat di lapangan Pancasila Ende. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Sahab Haji Songga, kepada RRI Senin 20 Mei 2024 menuturkan dua agenda tersebut merupakan rangkaian kegiatan Dinas Pariwisata dalam event Festival Pesona Kebangsaan yang diselenggarakan tahun ini. Dijelaskan, untuk pagelaran seni akan diisi oleh peserta dari Sanggar SMK Santo Vincentius Ndona, Sanggar SMK Yosudarso Ende, Sanggar SMPK Maria Goretti Ende, Sanggar Paguyuban Haumeni TTS, Sanggar MTS Wali Sanga, Sanggar Man Ende, Band Franco Manajemen Family, dan Band Havana. Sedangkan pameran Aircraft Expo akan menghadirkan peserta pelaku UMKM Kabupaten Ende serta dari kabupaten tetangga Sederatan Flores. Kegiatan ini bertempatnya di halaman kantor Camat Ende Utara. Kita akan dandan atur di situ nanti dengan panggung-panggung yang baik yang berskala nasional. Ia melanjutkan, malam pagelaran seni akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2024. Ditambahkan, kegiatan ini dipastikan akan ramai karena ada 3 kegiatan besar yang disatukan, bahkan hari jadwalnya beririsan juga, yang mana Dinas Pariwisata masuk dalam 3 kepanitiaan itu, yakni Panitia Festival Pesona Kebangsaan, 1 Juni peringatan Hari Lahir Pancasila, dan kegiatan Rakor Jaket Bung Karno yang dihadiri 22 wali kota dan bupati, dan 21-nya dari luar Jawa dan Sumatera. Berita terakhir. Misa Kudus perayaan Hari Pentakosta di Paroki Roh Kudus Labuan Bajo dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun ke-47 Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Selengkapnya Rovinus Fula melaporkan. Perayaan Hari Pentakosta di Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Labuan Bajo dipimpin Pastor Paroki Romo Lawrence Opang PR diikuti ribuan umat Katolik dari paroki maupun umat Katolik dari wilayah lain termasuk umat Katolik yang datang berwisata di Labuan Bajo. Dalam khotbah Romo Lawrence mengatakan bahwa merayakan Hari Raya Pentakosta sesungguhnya kita mengenang dan merayakan suatu peristiwa besar dalam gereja sesudah kenaikan Yesus Kristus, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul seperti dikisahkan oleh para rasul dalam bacaan kitab suci. Hari Raya Pentakosta seluruh gereja bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan kebaikan dan cinta kasih-Nya melalui Roh Kudus. Gereja semakin disatukan, bertumbuh dan dikuatkan oleh iman Yesus Kristus. Oleh bimbingan Roh Kudus, setiap hari kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari, dalam bangun rumah tangga, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan oleh Roh Kudus itu juga kita diharapkan bahwa kita kemana-mana membawa damai dan sukacita kepada semua orang, jauh dari segala macam hal yang membuat kita terpisah dari satu sama lain. Romo Lawrence mengatakan gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta, mengenang turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan pada saat itulah gereja mulai didirikan atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan diberikan kepada para rasul oleh penerangan Roh Kudus. Ia menuturkan,
bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur, roh penolong, roh pengajar segala kebenaran yang menginsafkan kita akan dosa dan juga menginsafkan kita akan penghakiman dan menginsafkan kita akan kebenaran. Yang memberikan kita keberanian seperti kepada para rasul untuk memberikan kesaksian siapakah Tuhan itu, dan juga memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan. Roh Kudus menolong kita untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan. Dan Roh Kudus menolong kita untuk istimewa tidak putus asa dalam hidup ini. Romo Lorenz mengatakan sangat diharapkan bahwa oleh bimbingan Roh Kudus setiap hari kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan kita sehari-hari dalam membangun rumah tangga, dan oleh Roh Kudus juga kita diharapkan untuk membawa damai, sukacita kepada semua orang. Bertepatan dengan hari ulang tahun Proki, Romo Lorenz mengharapkan kepada seluruh umat Proki hidup rukun dan damai, berhasil dalam karya mendidik rumah tangga dan keluarga masing-masing dengan baik, sehingga mencapai segala cita-cita yang baik dalam kehidupan sebagai umat dan masyarakat. RRI SP Labuan Bajo, Rufinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.